Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pengajian kita malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana pembahasan kita masih pada pembahasan mengenai Al-Quran kalamullah. Bagaimana akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran, yang mana menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah Azza wa Jalla turunkan, yang Allah Azza wa Jalla firmankan, dan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya ini kepada baginda Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Sayyidina Muhammad, wa nu'minu bi annal Qur'anal Karima kalamullahi ta'ala takallama bihi haqqan wa alqahu ila Jibrila fanazala bihi Jibrilu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu kita mengimani bahwa Al-Quran Al-Karim itu kalamullah. Bahwa Al-Quran yang mulia itu adalah kalamullah.
Sudah disebutkan pada pengajian kita yang dahulu mengenai sisi-sisi yang mana sehingga Al-Quran itu disifati dengan Al-Quran yang mulia. Kemudian bahwa Al-Quran yang mulia, Al-Quran Al-Karim itu adalah kalamullah, adalah firman atau kalamnya Allah. Telah disebutkan juga pada pengajian kita yang kemarin mengenai dalil bahwa Allah Azza wa Jalla sendiri yang menyebut bahwa Al-Quran itu kalamullah, yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat At-Taubah ayat nomor 6, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan sekiranya seorang dari kalangan orang musyrik itu meminta jaminan keamanan untuk tinggal bersama, yaitu di antara kalian, yaitu di antaramu ya Muhammad, fa'ajirhu, maka izinkan dia bertetangga denganmu hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia pun akan mendengar kalam Allah. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Al-Quran yang biasa dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat itu disebut oleh Allah kalamullah. Dan di sini juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang-orang musyrik yang mereka minta jaminan keamanan kepada orang-orang yang beriman untuk tinggal bersama orang-orang yang beriman, itu diizinkan supaya apa? Supaya mereka bisa mendengar kalamullah, supaya mereka bisa mendengar kalamullah. Ini menunjukkan bahwa benar-benar yang didengar oleh orang-orang musyrik jika Nabi membacakan Al-Quran itu adalah kalamullah Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin orang-orang musyrik itu mendengar wahyu sebagaimana Nabi SAW mendengar wahyu. Maknanya mendengar wahyu yang dari langit, yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Tidak mungkin. Yang benar adalah bahwa orang-orang musyrik yang mereka diperkenankan ada di antara orang-orang yang beriman itu, tentu yang mereka dengar adalah apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian takallama bihi haqqan. Syekh Muhammad menyebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman bihi di dalam Al-Quran itu haqqan, dan firman atau kalam Allah itu haqqan, hakikat, bukan kiasan, bukan sekedar ungkapan. Yaitu ungkapan itu berarti apa? Allah berfirmannya tidak begitu tetapi diungkapkan seperti itu. Bukan. Allah berfirmannya tidak demikian tetapi diungkapkan sedemikian. Bukan. Akan tetapi bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah Azza wa Jalla haqqan, yang Allah Azza wa Jalla berfirman memang seperti yang kita dapatkan di dalam Al-Quran tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya berfirman atau berkalam, yang dikatakan itu berfirman atau berkalam, harus itu berfirman secara sesungguhnya. Kalau kita dikatakan berbicara, maka disebut pembicaraan kita jika apa yang disebutkan itu benar-benar apa yang kita bicarakan, yang keluar dari lisan kita, maka itulah pembicaraan kita. Dan yang diterjemahkan, yang diungkapkan dengan ungkapan yang lain,
maka itu tidak disebut pembicaraan kita, tetapi itu disebut adalah kutipan yang inti saja makna dari pembicaraan kita. Maka walillahil masalul a'la, Allah SWT tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya. Kalau dalam haknya makhluk saja seperti itu, maka bagi haknya Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi yang tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya. Maka diimani sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dan kalamnya adalah haqqan, takallama bihi haqqan. Allah Azza wa Jalla berfirman dan benar-benar berfirman. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti inilah, Ahlussunnah wal Jamaah itu sering mendapatkan ujian. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sering mendapatkan ujian. Diuji karena keyakinan mereka terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalam atau firmannya Allah, yang Allah Azza wa Jalla berfirman secara hakikat, secara sesungguhnya. Ini banyak yang tidak setuju, banyak yang menentang, banyak yang memusuhi. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah ketika berpegangan dengan akidah yang seperti ini, mereka berpegangan dengan dalil-dalil yang ada. Allah SWT sendiri yang menyebutkan sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga apabila kenyataan ada yang banyak menjadikan ujian atau menguji Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai penentangan dan semisalnya, itu bukan karena Ahlussunnah wal Jamaah yang keliru akidahnya, tetapi karena mereka-mereka yang tidak setuju, yang menentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang belum lurus akidahnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun bersabar. Ulama-ulama Ahlussunnah bersabar mendapatkan ujian-ujian apabila mereka itu menyampaikan akidah yang benar, akidah yang lurus seperti masalah ini. Ketika mereka menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka mereka diuji, mereka bersabar. Mereka tidak lepaskan akidah ini, mereka tidak ganti keyakinan tersebut dengan keyakinan yang lain. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegangan dengan dalil, sehingga keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang keyakinan yang sangat kuat, sehingga mereka pun tidak akan melepaskan keyakinan yang kuat tersebut. Sehingga begitulah jadinya mereka harus bersabar mendapatkan ujian, mendapatkan pertentangan atau perselisihan-perselisihan yang ada. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ketika akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai bahwa Al-Quran Al-Karim itu kalamullah, diuji sampai dengan ujian yang sifatnya ujian fisik, tidak sekedar berbantahan atau tidak sekedar menyampaikan argumen berupa alasan-alasan ilmiah, tidak, tapi sampai diuji dengan ujian fisik, sampai dicambuk, sampai dipenjarakan, gara-gara Ahlussunnah wal Jamaah berpegangan dengan akidah yang lurus, yang benar ini. Ini juga sama sebenarnya apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW dengan apa yang terjadi pada umat nabi-nabi yang terdahulu. Umat nabi-nabi yang terdahulu juga begitu diuji oleh Allah SWT. Ujiannya tidak sekedar mereka itu harus dicemooh, tidak sekedar mereka dibantah, tidak, tapi sampai ujiannya juga ujian fisik. Dan umat-umat Nabi yang terdahulu pun bersabar atas ujian itu, sehingga itu yang menjadi bekalnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam mereka bersabar, berpegang teguh dengan akidah yang lurus ini, yang memegangi keyakinan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Al-Quran bukan benda yang Allah ciptakan, tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diyakini sebagaimana keyakinan sebagian daripada yang tidak setuju dengan keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Al-Quran itu sebagaimana benda-benda yang lain, yaitu makhluknya Allah. Maka yang demikian ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil-dalil dalam Al-Quran yang diantaranya telah disebutkan tadi. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah pun menjelaskan apa yang tidak benar, apa yang masih keliru, yang belum lurus mengenai akidah umat terhadap Al-Quran. Sehingga dijelaskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah kekeliruan, keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk atau benda-benda yang Allah ciptakan. Itu diluruskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Diluruskan, dibenarkan, dibetulkan keyakinan yang masih keliru tadi itu, didatangkan keterangan-keterangan dengan dalil-dalilnya. Dalil-dalil dari Al-Quran disebutkan, dari nas-nas sunnah Nabi SAW juga disebutkan, dari perkataan para sahabat sebagai salaful ummah juga disebutkan, yang jadi gamblang permasalahannya. Tapi kenyataannya masih saja Ahlussunnah wal Jamaah itu dimusuhi. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah diuji seperti tadi kita sebutkan, sampai ujiannya juga ujian fisik. Kalau tidak merubah keyakinannya itu, maka akan diuji dengan dicambuk. Kalau tidak mengakui bahwa Al-Quran itu adalah benda yang Allah ciptakan, maka akan diuji dengan dipenjara. Begitu dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti hanya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terkemuka, yang disebut sebagaimana dalam sebutan ulama-ulama sunnah yang lain, bahwa yang dimaksudkan dengan bapaknya Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal itu disebut bapaknya Ahlussunnah wal Jamaah? Karena diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang kokoh pendiriannya, yang berpegangan dengan akidah yang lurus tentang masalah bahwa Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran bukan benda, bukan makhluk yang Allah ciptakan. Ini dipegangi oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak melepaskan akidah itu, sehingga menanglah Ahlussunnah wal Jamaah meskipun disiksa, meskipun dipenjara dan lain sebagainya. Bukan karena istilahnya itu bertentangan, ini adalah karena ini supaya dianggap kuat, tidak, tetapi betul-betul berpegang teguh dengan kebenaran harus menjadi perkara yang diutamakan. Berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus menjadi perkara yang diutamakan. Sehingga Imam Ahmad pun disebut sebagai bapaknya Ahlussunnah wal Jamaah, di mana di saat diuji, semua warga, semua bangsa diuji waktu itu untuk memilih keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, apakah keyakinan bahwa Al-Quran itu benda yang Allah ciptakan. Imam Ahmad menjadi pemimpin, menjadi imam yang terdepan, memberi contoh teladan untuk bersabar. Tapi kenyataannya banyak yang mereka itu menyembunyikan imannya, dan mereka menampakkan seperti yang menyelisih iman, padahal mereka beriman. Maknanya apa? Ucapan yang keluar dari lisannya itu berbeda dengan keyakinan hatinya. Itu banyak di zaman itu. Ada yang mereka itu terpaksa karena tidak kuat dengan cambukan, dengan siksaan yang sangat menderitakan, maka terpaksa sekali lisannya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah begini dan begini, tetapi kenyataan hatinya mereka itu tetap kokoh di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran begini dan begini? Supaya mereka tidak lagi disiksa, karena siksaannya begitu berat, siksaannya begitu pedih, sehingga mereka pun tidak tahan, tidak sanggup atas siksaan tersebut. Sehingga ada disebutkan dalam riwayat sampai-sampai diantara, yaitu kalau sekarang ini berarti ustadz atau kiai, yang mereka adalah ustadz kiai Ahlussunnah wal Jamaah, karena menderita dengan cambukan, menderita dengan siksaan yang sangat, mereka pun berhilah. Berhilah itu membuat siasat bagaimana supaya selamat dari siksaan tetapi tidak berdosa. Maka mereka menyebutkan tentang Al-Quran itu sebagaimana kitab-kitab yang lainnya,
Hilah yang mereka sebutkan itu diantaranya apa? Mereka menunjuk dengan jari-jari mereka. Disebutkan itu kan, ada kitab yang Allah turunkan itu kan Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Mereka menunjuk jari-jari mereka. Nah, bagaimana keyakinanmu? Kurang lebihnya demikian. Apakah kamu tetap mengakui Al-Quran sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Al-Quran adalah kalamullah, atau kamu mau berubah bahwa Al-Quran adalah benda yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan? Maka dia berhilah menunjuk kepada jarinya. Keyakinanku, dengarkan, keyakinanku adalah bahwa Taurat, Injil, kemudian Zabur, kemudian Al-Quran seraya menunjuk kepada jari empatnya yang sudah dihitung tadi itu, ini semuanya adalah makhluk. Ini semuanya adalah makhluk. Apa yang dikatakan ini semua? 4 jarinya. Sampai harus seperti itu berhilah. Jadi awalnya disebutkan bahwa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, nah ini semuanya adalah apa? Kitab yang Allah turunkan, kalamullah yang Allah turunkan semuanya ini. Tapi mereka ingin selamat dari penderitaan disiksa oleh orang-orang yang tidak setuju dengan akidah Ahlussunnah. Ini semuanya ditunjuk begitu. Ini semuanya yang ditunjuk apa? Jari-jarinya 4 tadi. Ini semuanya adalah makhluk. Maka dengan begitu dia dibebaskan, tidak lagi disiksa. Karena apa? Yang menyiksa memahami bahwa keyakinan dia sudah berubah. Padahal berubah apa tidak? Tidak berubah. Dia hanya berhilah bagaimana tidak tahan dengan pedihnya siksaan. Seperti itu ditunjukkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terdahulu, yang bagaimana mereka dalam berjihad, berjuang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai harus seperti itu. Ini memberitahukan kepada kita, menjadi pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai umat yang belakangan tidak boleh kita melepaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari awalnya sampai akhirnya. Kita harus pahami baik-baik, kemudian kita jadikan keyakinan kita sampai kita bawa sampai mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena imam-imam kita yang mendahului kita menunjukkan hal yang seperti itu, berarti memang harus demikian kondisi kita dalam berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara satu faedah diantara faedah-faedah yang lain mengenai keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah yang Allah turunkan dari sisinya, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan bahwa Al-Quran itu bukan benda yang Allah ciptakan, bahwa Al-Quran itu bukan benda yang Allah jadikan di antara makhluk-makhluknya, bukan. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Muhammad, termasuk di antara kelengkapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wa alqahu ila Jibrilah fanazala bihi Jibrilu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla sampaikan wahyunya itu kepada malaikat Jibril. Fanazala bihi Jibrilu, lalu turunlah malaikat Jibril dengan membawa apa yang Allah wahyukan tersebut ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan ke hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ini menunjukkan bahwa keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat Jibril itu mendengar firman itu langsung dari Allah. Malaikat Jibril itu mendengar firman itu dari Allah. Kemudian Allah SWT perintahkan malaikat Jibril untuk turun membawa apa yang Allah SWT sampaikan kepada malaikat Jibril tersebut, agar disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq."
katakan ya Muhammad, bahwasanya yang membawa turun Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Ini dalil, hadza dalilun ala annahu nazala min indillah, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Bahwa Al-Quran itu dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW itu dari Allah. Bukan Al-Quran itu adalah ucapannya malaikat Jibril, bukan. Al-Quran juga bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW juga bukan. Akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wusifa bi annahu ruhun li'annahu yanzilu bil wahyi alladhi bi hayatul qulub. Kenapa malaikat Jibril itu diberi sifat di dalam ayat ini sebagai ruh? Kita tahu roh itu apa? Roh itu yang menjadikan jasad kita hidup. Roh itu yang menjadikan jasad kita apa? Hidup. Jasad ini jika tidak ada rohnya maka mati. Jasad ini jika tidak ada rohnya maka mati. Kenapa malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus? Roh yang suci. Dikatakan bahwa malaikat Jibril disifati bahwa dia adalah ruh li'annahu yanzilu bil wahyi. Karena malaikat Jibril ini turun membawa wahyu. Membawa wahyu yaitu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan. Yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada malaikat Jibril agar diwahyukan, agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diketahui bahwa alladzi bihi hayatul qulub, bahwa wahyu itu adalah materi yang dengan materi wahyu itulah hati-hati ini akan hidup. Hati-hati ini akan hidup. Jadi kita memiliki jasad yang hidupnya itu membutuhkan materi berupa makanan, minuman, berupa pakaian. Jasad kita itu. Nah, kita juga memiliki hati di dalam jasad ini. Yang hati itu membutuhkan materi untuk hidup berupa apa? Berupa wahyu. Berupa ilmu yang Allah Azza wa Jalla firmankan, yaitu wahyu. Sehingga yang dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah sarana atau materi kehidupannya hati. Sedangkan jasad ini apabila dia itu hidup, jadi makanannya cukup, minumannya cukup, pakaiannya cukup, tetapi kalau hatinya tidak hidup, maka sesungguhnya lebih baik jasad ini segera mati. Karena apa? Berarti jasad ini tidak memiliki kebaikan. Karena jasad itu hanya baik jika hatinya baik. Sehingga apabila jasad ini hidup tetapi hatinya seseorang itu yang punya jasad ini kok mati karena tidak ada materi untuk dia, maka itu kondisinya tidak lebih baik. Yang lebih baik hendaknya jasad ini pun segera mati, supaya jasad ini tidak membuat kerusakan, supaya jasad ini tidak membuat perkara-perkara yang buruk. Karena yang tergantung pada kebaikannya jasad itu adalah tergantung pada hatinya. Nabi SAW menyebutkan tentang masalah ini, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ini ada sekerat daging, yang jika sekerat daging itu baik maka seluruh jasad baik, yang jika sekerat daging itu rusak maka seluruh jasad juga akan rusak. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Berarti baiknya jasad tergantung pada jasa apa baiknya hati. Berarti hidupnya jasad yang hakiki itu tergantung pada hidupnya hati. Sedangkan hidupnya hati tergantung pada wahyu.
sehingga layak, sehingga patut jika malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu disebut Ruhul Kudus, disebut ruh karena dia membawa materi untuk hidupnya hati, yang itu menjamin juga hidup baiknya jasad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa udhifat ar-ruhu ilal kudus, dan disandarkan kata ruh di sini kepada al-kudus yaitu suci, wa an-nazahatu wa taharatu yang dimaksudkan adalah suci, li'anna Jibril alaihissalam, karena Jibril alaihissalam itu lahu minat taharati wa nazahati, memang malaikat Jibril itu memiliki sifat suci, wal quwati juga memiliki sifat kekuatan, punya kekuatan, wal amanati dan juga punya sifat amanah, mastahaqqa yang jika dia memang punya sifat seperti itu sehingga dia pun berhak an yakuna wasafira bainallahi wa baina rusulih, menjadi delegasi yang mondar-mandir antara Allah dan antara rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mondar-mandir bolak-balik antara kepada Allah dan antara kepada para rasulnya Allah, kembali kepada Allah mendengarkan wahyu yang Allah tidak sampaikan, kemudian turun kepada rasul-rasul untuk disampaikan wahyu apa yang harus disampaikan, terus begitu, sehingga dengan sifat kesuciannya malaikat Jibril, dengan kekuatan malaikat Jibril dan amanahnya malaikat Jibril, maka dia pun berhak untuk menjadi malaikat pilihan yang mundar-mandir kepada Allah, kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, sehingga malaikat Jibril pun disebut dengan Ruhul Kudus. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan juga para akhwat yang berbahagia, dan Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195 Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, adalah hal yang Allah turunkan dari Allah Rabb seluruh sekalian alam, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dari sisinya, bukan Al-Quran itu buatan Nabi SAW, bukan, tetapi Allah turunkan dari sisinya. Allah firmankan dari atas langit, kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nazala bihi ruhul amin, yang turun membawa Al-Quran tersebut siapa? Ar-Ruhul Amin, yaitu Ruh Al-Amin yang amanah, yang terpercaya. Berarti malaikat Jibril memiliki sifat amanah, memiliki sifat amanah, yang dengannya malaikat Jibril pun patut menjadi apa tadi? Delegasi yang mondar-mandir antara Allah dan antara rasul-rasul utusan Allah. Dibawa turun oleh malaikat Jibril itu ala qalbika, ke dalam hatimu ya Muhammad. Dibawa turun oleh malaikat Jibril ala qalbika, kepada hatimu ya Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau ya Muhammad menjadi orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, yang mana Al-Quran itu bilisanin arabiyyin, dengan bahasa Arab mubinin, yang jelas dan gamblang. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Al-Quran itu oleh malaikat Jibril atas perintahnya Allah Tabaraka wa ta'ala disampaikan kepada Nabi SAW, itu ditata di dada atau di hatinya Nabi SAW. Kenapa demikian? Wa dzakarallahu subhanahu wa ta'ala al-qalba li'annahu wi'a'ul hifzi. Allah SWT menyebutkan, di sini disebutkan hati, yaitu ala qalbika, kepada hatimu. Kenapa? Li'annahu wi'a'ul hifzi, karena hati itu adalah cawan bejana yang ditampung di sana hafalan Al-Quran.
Yang ditampung di sana apa? Hafalan Al-Qur'an. Wa dzalika annal insana, yang demikian itu karena orang itu idza sami'a syai'an, apabila dia mendengar sesuatu, fa inna hadzal masmu'a, sesungguhnya yang dia dengar itu qad la yata'addal adzan, itu tidak sampai pada telinga. Terkadang tidak sampai pada telinga, maknanya lewat begitu saja. Fa yasma'uhu bi udhuni, dia mendengar memang dengan telinganya, lakin la yasilu ila qalbi, tetapi tidak sampai apa yang dia dengar tadi sampai ke hatinya. Wasama'un nafi'u, adapun pendengaran yang bermanfaat itu adalah ma wasala ilal qalbi, jika apa yang didengar oleh telinga itu sampai ke dalam hati, maka itu akan bermanfaat. Walidzalika qala ta'ala 'alal qalbika, oleh karenanya di sini Allah berfirman 'ala qalbika, kepada hatimu ya Muhammad, li'annal qalba wi'aul hifzi, sekali lagi kata saya Muhammad, karena hati itu adalah cawan bejana yang di sana ditampung hafalan Al-Qur'an. Litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan ya Muhammad, yaitu waqad kana sallallahu alaihi wasallam itu binuzuli hadzal qur'ani minal mundirin, dan sungguh benar-benar Nabi SAW itu dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau, beliau pun memberi peringatan, menjadi juru pemberi peringatan, mengingatkan kepada orang-orang Quraisy waktu itu di awal-awalnya, kepada kerabat beliau yang pertama-tama diperingatkan tentang bahaya menyekutukan Allah, diperingatkan untuk menjauh dari perbuatan syirik, untuk bertauhid, menyembah, beribadah kepada Allah semata. Itu yang Nabi SAW telah tunaikan, dan benar-benar bahwa Nabi dengan Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada beliau itu, beliau menjadi juru pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, ay bilughatin arabiyatin, artinya adalah bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Mubin ay fasih, mubin yaitu yang jelas, yang gamblang, yang fasih. Bayyinun yang jelas, wadihun yang gamblang. Yatabayyana bihil makna biduni khafa, yang jelas maknanya tidak ada yang tersamar di dalam Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, kenyataannya kan kita itu banyak yang tidak tahu maknanya Al-Quran. Di sini disebutkan bahwa Al-Quran itu jelas, gamblang, tidak ada yang tersamar maknanya. Ini kenyataannya kok kita banyak yang nggak tahu yaitu makna Al-Quran, karena kita tidak tahu bahasa Arab, karena kita tidak belajar bahasa Arab. Sehingga untuk kita paham Al-Quran kita harus belajar bahasa Arab. Sehingga kalau kita ingin paham makna-makna Al-Quran yang kita baca, kita harus tahu bahasa Arab, sehingga kita akan memahami makna-makna dari Al-Quran yang kita baca. Jadi bukan Al-Qur'annya yang keliru, katanya Al-Qur'an jelas dan gamblang, tapi kenyataannya saya tidak paham. Bukan Al-Qur'annya yang keliru, tapi kita yang belum mau belajar bahasa Arab. Ini juga berarti mengingatkan kepada kita untuk kita semangat belajar bahasa Arab. Kita harus semangat belajar bahasa Arab, tidak berhenti belajar bahasa Arab, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita di pengajian kita malam hari ini. Oleh karena waktu sudah masuk waktu salat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala pembahasan yang selanjutnya kita akan lanjutkan di pengajian kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.